Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang screening neuropsikologi. Screening neuropsikologi atau disebut juga sebagai screening kognitif bertujuan untuk mendeteksi seseorang yang mengalami gangguan kognitif akibat cedera pada otak. Salah satu pemeriksaan screening neuropsikologi yang dapat dipakai saat ini adalah tes screening Luria-Nebraska atau screening tes Luria-Nebraska Neuropsychological Battery atau STLNNB. Pemeriksaan ini merupakan versi singkat dari LNNB komprehensif yang terdiri dari 15 pertanyaan yang diambil dari 279 pernyataan. Gangguan kognitif dapat ditemui baik pada usia muda maupun usia lanjut, yang timbul akibat proses degenerasi dan cedera otak apapun itu. Adanya gangguan kognitif, terutama pada usia-usia produktif, menyebabkan menurunnya produktivitas dan ketergantungan seseorang dengan keluarganya. Pentingnya mendeteksi gangguan kognitif dari awal pasca cedera otak akan membantu dalam tindakan preventif dan pantalaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari dengan NIM 1906200088. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu penyaringan dan penilaian untuk gangguan neuropsikologis. Peran penting dalam praktik klinis adalah menyaring dan menilai kemungkinan adanya gangguan neuropsikologis. Ini disorot oleh data yang menunjukkan bahwa 20% untuk 30% rujukan penilaian ke psikolog profesional terkait dengan informasi mengenai keterlibatan sistem saraf pusat atau SSP pada Kamara et al. Pada tahun 2000. Proporsi ini adalah cenderung lebih tinggi untuk rujukan dari pengaturan psikiatri dan neurologis. Informasi yang diperoleh dari penilaian semacam ini mungkin berfungsi sebagai tanda peringatan dini bahwa jika positif maka akan menghasilkan penilaian medis atau neuropsikologis yang lebih mendalam dan atau pemantauan lebih lanjut terhadap pasien. Contoh jenis situasi di mana screening mungkin penting adalah di antara populasi yang menyalahgunakan zat, orang-orang yang terpapar zat neurotoksik atau populasi lanjut usia di mana perbedaannya antara depresi dan demensia berbasis organik mungkin penting. Lihat Stringer dan Nadol pada tahun 2000. Kemudian, situasi tambahan mungkin terjadi dengan psikolog sekolah yang mencoba memahami mengapa seorang siswa berkinerja buruk. Kasus kompensasi pekerja di kerusakan otak mana yang mungkin dicurigai atau screening kerusakan otak di antara populasi psikiatris. Masing-masing situasi ini akan mengharuskan dokter penilai untuk lebih peka terhadap ekspresi kerusakan otak, metode penilaiannya, dan pola perilaku dan hasil tes yang menunjukkan adanya gangguan tersebut. Bab ini memberikan pengetahuan pengantar dan strategi untuk screening keterlibatan SSP. Ini juga memberikan strategi untuk menilai berbagai domain fungsi neuropsikologis. Domain-domain ini dan tes yang direkomendasikan yang digunakan untuk menilainya. Beberapa orang yang mengalami kerusakan otak mungkin memiliki tanda-tanda spesifik seperti afasia, pengabaian sebagai bidang visual mereka, atau kesulitan menemukan kata. Sebaliknya, orang lain mungkin memiliki gangguan luas seperti penurunan untuk kemampuan kognitif atau kesulitan mengatur perilaku mereka. Defisit mungkin juga berkisar dalam ekspresi mereka antara menjadi sangat halus hingga cukup parah. Implikasi praktisnya adalah bahwa
Setiap penyaringan tes untuk gangguan neuropsikologis kemungkinan untuk menilai rentang kemampuan yang sempit. Jika klien memiliki defisit di luar kisaran ini, tes tidak sensitif terhadap area tertentu dari kesulitan. Hasilnya adalah jumlah negatif palsu yang tinggi. Memang, masalah ini menjangkiti sebagian besar perangkat screening. Misalnya, tes seperti Bender Gestalt terutama merupakan tes kemampuan visuo konstruktif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tes yang mengukur fungsi tertentu seperti kemampuan untuk menamai objek. Fokusnya cukup sempit. Klien yang melakukan tes seperti itu dengan buruk kemungkinan besar akan mengalami gangguan neuropsikologis atau positif benar. Namun, ada juga banyak orang yang meskipun mengalami gangguan neuropsikologis melakukan tes tersebut dengan cukup baik dan mungkin salah diklasifikasikan sebagai normal. Karena sebagian besar orang dengan gangguan neuropsikologis tidak mengalami kesulitan penamaan objek. Hal ini mungkin berlaku untuk pasien psikiatri yang parah. Memang, tes neuropsikologis memiliki waktu yang sangat sulit untuk membedakan psikotik, terutama skizofrenia kronis. Namun, kelompok tes ini masih belum menilai sejumlah area yang cukup luas untuk dianggap sebagai baterai neuropsikologis yang komprehensif. Pembaca dirujuk ke tes di bagian lain dari buku yang relevan untuk menilai status neuropsikologis klien, terutama bagian dari skala kecerdasan Wechsler. Hasilnya adalah baterai penilaian yang relatif singkat yang diperkirakan tidak akan menambah lebih dari 1 jam tambahan untuk baterai uji inti bisa atau WISE-3, WISC, dan MMPI-2. Dua strategi umum dalam penilaian neuropsikologis adalah pendekatan tanda kualitatif atau patognomonik dan penggunaan skor kuantitatif. Pendekatan tanda patognomik mengasumsikan adanya perilaku khas yang mengidentifikasikan kerusakan otak. Rotasi atau ketekunan adalah contoh dari tanda-tanda tersebut. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan. Nah, penilaian neuropsikologis sebagai disiplin yang didefinisikan dengan baik dimulai pada tahun 1950-an dengan karya Halsted, Reitan, dan Goldstein di Amerika Serikat. Keberhasilannya dicapai dengan HRNTB dalam membedakan tidak adanya kerusakan otak, tetapi juga lokasi dan sifat lesi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait sejarah dan perkembangannya. Daripada mengembangkan serangkaian tes berorientasi kuantitatif dengan skor cutoff yang optimal, di sini Luria ini menekankan serangkaian prosedur yang dia yakinin akan membantu klien untuk mengekspresikan domain perilaku yang relevan. Oleh karena itu, pendekatannya jauh lebih bergantung pada keahlian observasi klinisi daripada data psikometri formal. Meskipun agak kontroversial, prosedur ini baru-baru ini telah diformalkan dan distandarisasi ke dalam baterai neuropsikologis Luria Nebraska. Dari permulaan awal inilah dua strategi berbeda dalam mendekati penilaian neuropsikologis muncul. Salah satunya itu adalah pendekatan baterai komprehensif yang dicontohkan oleh Halsted dan Reitan dan diformalkan ke dalam baterai tes neuropsikologis Halsted-Reitan. Pendekatan baterai ini memiliki kelebihan dalam menilai kekuatan dan kelemahan untuk spektrum perilaku yang luas. Kemudian lebih mudah digunakan untuk penelitian, lebih banyak dinormalkan dan diteliti, kemudian dapat dikelola oleh teknisi terlatih dan lebih mudah dipelajari siswa. Kelemahannya adalah biasanya cukup memakan waktu, kemungkinan mengabaikan alasan yang mendasari skor tes spesifik klien, dan lebih sulit untuk menyesuaikan dengan aspek unik klien dan pertanyaan rujukan.
Kemudian pendekatan yang lainnya adalah strategi pengujian hipotesis yang lebih fleksibel dan kualitatif seperti yang diwakili oleh Goldstein dan Luria. Pendekatan ini mempunyai kelebihan yang dapat disesuaikan dengan spesifik klien dan pertanyaan rujukan, menekankan proses yang mendasari kinerja klien daripada skor akhir, dan cukup efisien waktu. Kelemahan yang sering dikaitkan dengan pendekatan ini adalah dalam praktiknya, pendekatan ini berfokus pada kelemahan klien, kemudian terlalu bergantung pada keahlian teknisi, lebih sulit untuk diteliti dan struk tes ini menyajikan kepada klien serangkaian nama warna tetapi ditulis dengan tinta warna yang berbeda dari nama tertulis warna yang diberikan. Contohnya itu nama hijau mungkin ditulis dengan tinta merah. Klien kemudian diminta untuk membaca daftar dan memberi nama warna tinta yaitu merah daripada hanya membaca kata yaitu hijau. Tujuannya yang sering dari banyak tes screening awal adalah untuk membedakan antara kesulitan organik dan fungsional. Perubahan lebih lanjut dari waktu ke waktu adalah bahwa daripada berfokus pada pengukuran, ada penekanan yang lebih besar pada aplikasi. Dengan demikian, tidak cukup lagi hanya menyatakan bahwa klien mengalami defisit kognitif pada area tertentu. Sebaliknya, jawaban atas pertanyaan yang lebih relevan secara fungsional dibutuhkan seperti kemampuan kerja klien, daya tanggap terhadap rehabilitasi, dan kebutuhan akan dukungan lingkungan tertentu. Vysocky dan Sweet pada tahun 1985 mengembangkan baterai 7 tes yang terdiri dari pembuatan jejak, kecepatan mengetuk jari, menggambar salib Yunani, skala patognomonik baterai neuropsikologi Luria Nebraska, Stroop dan memori logis dan subtes reproduksi visual dari skala memori Wechsler. Total waktu administrasi adalah sekitar 60 menit. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pasien mampu melakukan tes neuropsikologi lainnya, kemudian mengevaluasi tingkat kesadaran diri mereka, memberikan informasi kualitatif mengenai fungsi kognitif, dan menilai berbagai fungsi otak. Seluruh prosedur biasanya memakan waktu 10 hingga 15 menit untuk diselesaikan. Ada juga dua versi singkat dari baterai Halsted Raytheon oleh Golden pada tahun 1976 dan Ericsson, Kaslin, dan Kipbash pada tahun 1978. Selain prosedur ini, ada beberapa baterai pendek telah dikembangkan untuk meninjau kemungkinan gangguan neuropsikologis dengan jenis gangguan tertentu. Baterai untuk evaluasi neurotoksisitas adalah California Neuropsychological Screening Battery oleh Bowler, Tekler, dan Becker pada